kamu bisa menikah sama selingkuhan kamu itu. Dan bahkan dengan jahatnya, dengan teganya, kamu tega membunuh. Kotor pikiran kamu, Raja. Andaikan waktu datang menjemput. Papa pasti udah gak sabar dengan hasil pemeriksaan kita dari dokter kandungan tadi. Aku jadi ngerasa bersalah karena bohong terus sama Papa. Sampai Papa berharap banget punya cucu dari kita. Padahal kita jadi suami istri cuma pura-pura. Aku ngerasa berdosa banget sama Papa. Apalagi Papa udah baik banget sama aku. Udahlah Arsy, stoplah kamu acting pura-pura baik depan papa saya. Jadi menurut kamu, selama ini aku perhatian sama Papa kamu itu acting? Ya terus, kamu itu munafik, matre Arsy. Kamu sengaja pura-pura baik untuk bisa menjadi mantu kesayangan papa, lalu kemudian kamu menguasai semua harta papa saya. Kamu gak capek apa? Terus-menerus punya pikiran buruk tentang aku. Aku gak serendah itu, Raja. Emang selama ini kamu lihat kalau aku itu seperti mengincar harta kamu, harta papa kamu, harta keluarga kamu. Terus kamu kenapa menuruti permintaan Rama untuk menikah sama saya? Kamu bisa menikah sama selingkuhan kamu itu. Dan bahkan dengan jahatnya, dengan teganya, kamu tega membunuh. Kotor pikiran kamu, Raja. Sampai kamu bisa nuduh aku kayak gitu. Saya gak akan biarin itu, Arsy. Saya akan ngadap papa dan saya akan bilang kalau besok kita akan pindah rumah. Apa alasannya kalau kita mau pindah rumah? Aku yakin Papa pasti bakalan shock. Dan Papa nggak akan ngizinin kita untuk pergi dari rumah ini. Saya udah punya jawabannya. Dan saya yakin Papa pasti akan menerima. Hei Pak. Dari tadi Papa tungguin kalian. Kita ngobrol di dalam. Ayo. 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 Selamat malam Pak Dimas. Dia malam Pak. Maaf Bapak ini. Saya polisi penyidik dari Dinas Kepolisian. Kebetulan kami sedang menangani kasus kecelakaan yang dialami oleh almarhum Bapak Rama. Selamat malam Pak Dimas. Dia malam Pak. Maaf Bapak ini. Saya polisi penyidik dari Dinas Kepolisian. Kebetulan kami sedang menangani kasus kecelakaan yang dialami oleh almarhum Bapak Rama. Dan kedatangan kami kemari ingin meminta informasi ataupun keterangan dari Pak Dimas terkait dengan kejadian kecelakaan tersebut. Karena sebelum kejadian pada malam hari itu, kami ketahui bahwa almarhum Bapak Rama sempat bertemu dengan Pak Dimas. Sial, gue harus punya alibi kuat buat ngalihin ini. Baik Pak, kalau gitu silakan duduk. Baik, terima kasih Pak. Pak Dimas, jadi malam itu setelah pertemuan di kafe, almarhum Rama dengan saudari Arsy langsung pergi. Iya betul Pak. Terus Pak Dimas sendiri bagaimana? Tetap tinggal atau juga pergi? Saya pergi langsung setelah mereka pergi. Pada malam hari itu, apakah Pak Dimas mengendarai mobil sendiri?
Iya, saya memang kemana-mana nyetir sendiri karena saya memang tidak punya supir. Dan malam itu saya juga lagi buru-buru harus ke bandara karena saya ada kerjaan di Singapura. Nanti Bapak silakan cek tempat kerja saya bisa kasih nomor kontaknya. Oke, tapi untuk sementara saya hanya perlu kronologi sebelum kejadian naas itu. Rama itu sahabat baik saya, Pak. Saya benar-benar ngerasa kehilangan atas kejadian itu. Kalau saya tahu malam itu adalah malam terakhir saya bisa ketemu sama Rama, saya akan batalin pertemuan itu. Saya nggak mungkin bakal biarin dia pergi. Saya juga masih nebak-nebak apa yang terjadi sama sahabat saya itu beneran kecelakaan atau malah disengaja. Saya mohon sama Bapak kalau memang ini kasus pembunuhan, tolong pelakunya segera ditangkap, Pak. Dan hukum seberat-beratnya. Karena Rama itu orang yang sangat-sangat baik, dia nggak pernah nyakitin orang lain. Iya, Pak. Saat ini kami sedang mencari tahu siapa pengemudi mobil SUV yang berwarna hitam yang mau menabrak mobil Pak Rama pada malam itu. Dan polisi juga sedang memeriksa CCTV di beberapa titik lokasi untuk mengetahui nomor plat mobilnya. CCTV. Raja, Harsy, gimana hasil pemeriksaannya? Kalian semua sehat kan? Pak, Kita berdua baik-baik aja, Pak. Semuanya aman. Dan Papa nggak usah khawatir. Kami berdua pasti akan ngasih cucu buat Papa. Alhamdulillah. Tapi begini, Pak. Aku pengen minta izin sama Papa, besok aku dan Arsy rencana akan pindah. Jadi kita udah nggak di sini lagi. Pindah? Ya. Kenapa harus pindah ya? Aku kan punya rumah yang lama aku nggak tempati, Pak. Jadi menurut aku sayang aja kalau aku nggak pakai. Takutnya propertinya jadi rusak. Enggak. Kalian gak usah pindah. Kalian berdua tetap tinggal di rumah ini. Pak, Raja, kamu gak mikirin Papa ya? Papa udah ditinggal almarhum Rama kakak kamu. Terus sekarang kalian berdua mau pindah dari rumah ini. Rumah ini besar, Papa kesepian. Kalau cuma masalah rumah kamu, takut rusak karena gak ditempatin, kamu bisa sewain sekarang. Atau Papa betulin sekarang juga. Selesaikan urusannya. aku minta maaf sebelumnya. Tapi sebetulnya ini bukan keinginan aku, Pak. Terus keinginan siapa? Arsy. Kamu, Arsy. Kenapa, Arsy? Papa udah bilang sama kamu kan? Kamu bukan cuma menantu di rumah ini. Kamu Papa anggap sebagai anak sama seperti Raja. Itu artinya ini rumah kalian juga. Kenapa harus pindah? Pak, Arsy nggak mikir seburuk itu. Arsy sayang banget sama Papa. Dan Ya, Arsy benar. Papa jangan berpikir sejauh itu. Arsy ini cuma merasa tertekan, Pak, tinggal di rumah ini. Dia ngerasa kurang bebas kalau harus tinggal sama mertua. Dan itu perasaan yang lumrah ya, menantu keberatan tinggal sama mertua. Tapi aku udah sering bujuk Arsy sebetulnya untuk udah ayo sayang kamu stay di sini aja. Tapi Arsy tetap ngotot mau pindah, Pak. Jadi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain, Pak.
Papa minta kamu jawab, Arsy. Apa benar selama kamu tinggal di sini, kamu merasa tertekan? Apa benar kamu gak nyaman tinggal di rumah ini bersama Papa? Tolong jawab dengan jujur. Maafin aku. Ya, udah sayang. Aku tahu kamu ngerasa berat, ngerasa gundah untuk menyampaikan keinginan kamu. Gak apa-apa. Di sini ada aku, kepala rumah tangga kamu yang akan menyampaikan unek-unek kamu, keinginan kamu di sini. Saya izinkan kalian pindah dari sini. Makasih ya, Pak. Keterlaluan kamu. Kenapa gue sama sekali nggak sadar kalau di lokasi kejadian ada CCTV? Gawat. Ya semoga dengan ada CCTV itu pelaku bisa lebih cepat ditangkap. Iya, Pak. Tapi ada satu hal lagi yang perlu saya tanyakan, Pak Dimas. Ya, silakan Pak. Boleh kami tahu apa jenis mobil yang Pak Dimas kendarai pada malam itu? SUV. Warna hitam juga. Jenisnya sama kan? Tapi bukan berarti hanya saya dan pelaku yang mengendarai SUV hitam. Karena memang mobil yang saya punya bukan mobil limited edition. Maaf Pak sebelumnya, saya agak kurang nyaman sama situasi ini. Maksud Pak Dimas? Gimana ya? Kenapa jadi saya ngerasa tertuduh seperti ini? Karena korban adalah sahabat dekat saya. Dan nggak mungkin saya nabrak mobil sahabat saya sendiri. Pak Dimas tenang saja. Untuk sementara, kami hanya mencatat Pak Dimas sebagai saksi. Sama halnya dengan Mbak Arsy. Karena Anda berdualah yang terakhir bertemu korban. Ya kalau Bapak jadi mau melihat kendaraan saya, silakan Pak, saya antar. Boleh, Pak? Mari Pak, saya antar. Foto, Pak. Pak Dimas, kami sudah memeriksa semuanya. Terima kasih atas informasi dari Pak Dimas. Makasih Pak. Semoga kasus ini cepat terungkap. Dan kalau Bapak perlu informasi apapun, tolong langsung hubungi saya. Saya akan segera ke kantor. Kalau begitu, kami izin pamit dulu. Ya. Selamat malam. Malam Pak.
Gak mungkin gue simpen di bagasi. Takutnya mobil ini digeledah. Lebih baik disimpan di tempat yang aman. Kenapa kamu bawa nama aku? Untuk dijadikan alasan supaya kamu bisa pindah rumah. Padahal itu kan kemauan kamu sendiri. Supaya kamu bisa lebih dekat dengan Rani. Dan kamu buat nama aku jelek di depan Papa. Saya cuma nggak mau Papa bernasib sama seperti Rama. Gak usah bawa nama Rama. Gak ada hubungannya sama dia. Itu kan kata kamu. Menurut kamu. Tapi faktanya justru berbicara sebaliknya. Dan faktanya adalah kamu adalah wanita pembawa sial. Apa yang kamu dekati, apa yang kamu sentuh, itu akan terkena musibah, Arsy. Dan saya nggak mau Papa saya mendapatkan musibah yang sama seperti yang Rama dapatkan. Jadi satu-satunya jalan adalah saya harus menjauhkan Papa dari kamu. Tuduhan kamu gak berdasar. Jahat kamu fitnah aku. Salah apa aku sama kamu? Sehingga kamu bisa setega ini sama aku. Udah, Arsy. Hapus air mata buaya kamu itu. Papa gak akan datang ke sini untuk membela kamu dan saya pun gak akan bersimpatik sama kamu, Arsy. Justru saya akan semakin muak dengan kepura-puraan kamu itu. Mending sekarang kamu rapi-rapin barang kamu untuk kita berkemas besok pagi kita pindah. Oh ya, kalau mau nangis besok aja. Setelah kita pindah ke rumah baru, nangislah sepuasnya. Ya Allah, kasihan Tuan. Tuan pasti sedih mau ditinggalin Den Raja dan Non Arsy. Padahal Non Arsy udah kayak gantinya Den Rama. Tuan sayang banget sama Non Arsy. Rumah ini bakalan makin sepi. Apa sebaiknya Sumi kasih tahu ke Non Arsy soal Den Rama yang meninggal bukan karena kecelakaan. Karena setelah pindah, Sumi pasti nggak bisa kasih tahu Non Arsy lagi. Astagfirullahaladzim. Sumi! Hush! Pak Jamal ngagetin Sumi aja. Kamu tuh kalau kerja jangan sambil ngelamun. Irit airnya kalau nggak dipakai, matiin kerannya. Lagian kenapa sih muka kamu ditekuk kayak begitu? Sumi lagi sedih, Pak Jamal. Sedih kenapa? Diputusin pacar di medsos itu? Hah? Non Arsy sama Den Raja mau pindahan besok, Pak Jamal. Pindah? Kok pindah dadakan kayak gitu? Bolah, Sumi juga bingung. Katanya mau pindah gara-gara Non Arsy nggak nyaman tinggal di tempat mertua, Pak Jamal. Masa? Itulah Pak Jamal, Sumi nggak habis pikir. Tuan kan baik banget, nggak kayak mertua-mertua di sinetron. Makanya Sumi bingung. Aneh bin ajaib. Ya Allah, jadi Non Arsy akan pindah ke rumah Den Raja. Kenapa saya jadi takut ya Den Raja makin bersikap kasar sama Non Arsy? Dan gak mungkin Non Arsy yang minta pindah. Ini pasti rencana Den Raja. Gimana kalau terjadi apa-apa sama Non Arsy? Astagfirullahaladzim. Ih, bete deh. Video gue di Chilex yang like dikit banget. Isinya juga kebanyakan komen jahat. Paling ini buzzernya si Sandra tuh. Ngeselin banget sih tuh orang. Tias, ini aduh. Kepala ibu kok semakin pusing ya. Udah ibu telepon ke Arsy aja, minta duit buat berobat.
Aduh, kamu nih kenapa sih? Kalau urusan sama Kak Arsy selalu uang mulu. Udah, nggak usah. Kok nggak usah sih, Bu? Ya Kak Arsy kan anak pertama. Ya emang udah harusnya kan jadi tulang punggung keluarga. Ya Allah, nah ibu nggak mau ngerepotin. Nanti malah Kak Arsy jadi kepikiran ke ibu terus. Ya wajar dong kepikiran, Bu. Kak Arsy kan masih anak ibu. Kalau ibu ngeluhnya sama dia bisa apa coba? Kan dia nggak punya duit. Ya tapi kan... Udah, Bu. Udah. Dia saja yang telepon Kak Arsy. Halo, assalamualaikum. Ada apa dia? Ibu nih, Kak. Ibu? Ibu kenapa? Dari tadi tuh ngeluh sakit kepala sama Dias. Kan Dias bingung ya. Ibu kenapa nggak langsung bilang sama Arsy? Itu dia ibu nggak mau, Kak. Katanya takut ganggu. Padahal kan kakak anak pertama. Kewajibannya dong untuk orang tua. Apalagi kakak kan banyak duitnya. Masa nggak mau bantu? Ya udah nih, aku loudspeaker aja ya, Kak. Ibu kalau sakit kepalanya kenapa nggak bilang? Lagi pula harusnya ibu langsung bilang sama Dias, terus ibu langsung minta diantar sama Dias ke dokter. Kan udah dibilang, Kak, ibu itu nggak ada duit. Arsy, sebenarnya nggak apa-apa kok. Cuma ini aneh aja kok, semakin pusing ibunya. Tapi kamu nggak usah maksain ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Dias, apa kamu bisa ngurusin ibu? Ya kalau nganter ke rumah sakit, bisa sih, Kak. Ya udah kakak transfer ke rekening kamu ya. Sebenarnya aku pengen nemenin ibu. Tapi hari ini kakak sibuk, Dias. Kakak mau pindahan rumah.